wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, dimanapun berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya ingin sharing kembali membahas mata pelajaran fisika khusus kelas 11 dengan saya Mr. Kenju. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini masih dalam ruang lingkup cahaya sebagai gelombang, tepatnya di peraksi cahaya. Oke, baik. Jadi sebelumnya sudah kita bahas banyak sifat cahaya lainnya. Nah, pada hari ini difraksi cahaya itu menunjukkan adalah sifat lenturan cahaya, karena cahaya ini kalau dihalangi maka dia akan berbelok atau melentur. Itulah namanya difraksi cahaya. Nah, sebagai contoh bisa kita ambil yaitu difraksi pada kisi. Kisi ini sama artinya dengan celah yang jumlahnya banyak. Nah, misalnya di sini kita punya kisi. Nah, kemudian pada kisi ini ya kisinya. Nah, jadi kalau pada kisi ini dilewatkan yaitu cahaya yang awalnya arah rambatnya adalah horizontal. Nah, karena kisi di sini dianggap sebagai penghalang bagi arah rambat cahaya, maka setelah melewati kisi itu arah rambat cahaya dibelokkan. Nah, seterusnya cahaya-cahaya yang tadi yang keluar dari kisi ini yang dibelokkan itu dijumlahkan, digabungkan, berarti itu terjadi yang namanya interferensi. Nah, kemudian nanti pada layar bisa kita tangkap hasil interferensinya, yaitu menghasilkan yaitu pola terang dan pola gelap. Nah, seterusnya yang ingin kita nanti di sini jelaskan kapan terjadinya terang dan gelap pada kisi ini. Nah, untuk yang terang itu terjadi ketika selisih panjang lintasan dari cahaya yang telah dibelokkan tadi menuju layar itu menghasilkan suatu pola yaitu M dikali dengan lambda, di mana M itu menunjukkan terangnya. Berarti kita mulai dari terang pusat, berarti M-nya tentunya masih ingat 0. Kemudian terang yang pertama berarti 1, kemudian seterusnya 2 dan seterusnya. Nah, kemudian ya sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa yang namanya delta S ini itu nilainya ekivalen sama dengan D pada gambar berarti menyatakan lebar kisinya, berarti jarak antara kisi yang paling atas dengan paling bawah. Nah, kemudian dikali dengan sin theta, berarti theta ini adalah sudut pembelokan dari cahaya. Nah, kemudian nanti akan sama dengan D, kemudian dikali dengan P itu pada gambar adalah jarak terang yang terjadi terhadap terang pusat, kemudian dibagi dengan yaitu L itu berarti adalah jarak antara layar dengan kisinya. Nah, itu sobat saat terjadinya yaitu terang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kapan terjadi yang namanya gelap. Nah, gelap itu pada kisi terjadi ketika selisih panjang lintasan dari cahaya ini membentuk pola yang tertentu juga, nilainya adalah M, kemudian dikurang dengan setengah, kemudian dikali dengan panjang gelombang. Nah, di mana delta S-nya masih tetap sama sobat fisika, berarti ini sama dengan D, kemudian dikali dengan sin theta, kemudian sama dengan D dikali dengan P, kemudian dibagi dengan L di sini sama ya dengan di atasnya. P juga sama, cuma nanti di sini kita tinggal ganti saja karena gelap yang terjadi berarti jarak gelap ya yang keberapa diukur terhadap terang pusat. Jadi acuannya selalu terang pusat. Nah, kemudian yang berbeda nanti dengan sifat cahaya yang sudah kita bahas sebelumnya, maka nanti ada di D-nya. D-nya itu nantinya adalah nilainya 1/n ya. Jadi 1/n itu menentukan nilainya. Kemudian N itu sendiri itu sama dengan jumlah ya. Jadi ini menyatakan jumlah kisi ataupun jumlah celah yang digunakan
dibagi dengan jarak antar isi. Jadi jarak antar isi ataupun celah. Ya, contoh ya misalnya ya, kalau misalnya celah yang kita gunakan ada 100 buah, berarti jumlah celahnya ada 100. Nah kemudian jarak masing-masing celahnya misalnya 1 cm, berarti ini kita ganti dengan 1. Berarti 100 dibagi 1, berarti N-nya sama dengan 100 celah per centimeter. Nah itu yang disebut dengan N, ataupun nanti ini disebut juga istilahnya dengan konstanta isi. Oke, itu untuk yang namanya difraksi cahaya. Nah supaya kita semakin paham, nah coba kita lihat dulu contoh soalnya bagaimana. Di sini ada peristiwa difraksi isi, terjadi pola terang yang pertama. Sobat, terang yang pertama berarti nanti di sini maksudnya M-nya adalah 1, berarti sudutnya 30, konstanta isinya 5000, kemudian ditanya berapakah panjang gelombangnya. Nah karena di soal jelas menyebutkan terjadi pola terang, maka rumus yang kita gunakan adalah terang. Nah karena ada di sini lambda, ada n, ada theta, maka rumus yang tepat kita gunakan adalah yang pakai sudut berarti. Berarti kalau gitu rumusnya adalah D dikali dengan sin theta, dan ini sama dengan M dikali dengan M kali dengan lambda. Oke. Nah kemudian seterusnya di sini kan ditanya lambdanya. Berarti coba dulu kita pindahkan, kita ubah bentuknya sehingga kita dapatkan rumus lambda ini adalah D, kemudian sin theta, kemudian dibagi dengan M. Kemudian delta ini kita masukin adalah 1/n tadi. Berarti ini kita buat 1/n, berarti turun ke bawah. Berarti menjadi yaitu sin theta, kemudian dibagi dengan M, kemudian dikali dengan N. Ya. Nah ini sobat fisika, setelah kita sederhanakan, kita dapatkan rumus lambda seperti ini. Nah kemudian seterusnya tinggal kita masukin sobat fisika. Nah berarti kalau itu lambda ataupun panjang gelombang sama dengan sin 30, berarti merupakan sudut istimewa, berarti nilainya adalah setengah. Kemudian N-nya tadi terang yang pertama berarti 1, kemudian N-nya adalah 5.000. Oke, nah ini turun ke bawah sobat, berarti 2 kali 5 berarti sama dengan 10, berarti 10-nya ini menjadi 10 pangkat 4 karena nolnya 4. Nah kemudian kita sederhanakan, berarti naik ke atas, berarti sama dengan 10 pangkat minus 4. Ingat satuannya masih dalam sentimeter, berarti satuannya adalah 10 pangkat minus 4 cm. Begitu sobat. Nah kemudian kalian nanti silakan latihan dengan tipe soal yang sama ini. Nah di sini terjadi difraksi isi, di mana terang yang terjadi adalah terang yang kedua, sudutnya 30 derajat. Nah kemudian ditanya berapa lambdanya. Kalau konstanta isinya adalah 1000 garis atau 1000 celah per centimeter. Oke, nanti silakan kalian latihan. Seterusnya kita akan lihat contoh soal lain. Oke baik sobat, kita akan lihat dulu soal variasi lainnya yang nomor 3 ya. Ini hasil difraksinya adalah gelap yang pertama. Nah kemudian di sini kita disuruh menentukan berapa konstanta isinya. Nah karena tadi di sini sobat itu hasilnya jelas dikatakan gelap, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus gelap. Nah kita tuliskan kembali tadi rumus gelap yang pakai sudut ya, berarti D kemudian sin theta sama dengan M dikurang dengan setengah, kemudian dikali dengan lambda ya. Nah kemudian seterusnya kita di sini disuruh ya menentukan N-nya. Nah berarti coba kita
substitusi dulu nilai n itu kan ada di dalam D-nya ya. Berarti D itu menjadi setengah n. Berarti tadi n itu konstanta isi dikali dengan sin theta. Nah kemudian sama dengan m dikurang dengan setengah, kemudian dikali dengan lambda. Nah kemudian seterusnya di sini dapat kita tentukan ini formula daripada n-nya ya. Berarti sama dengan sin theta. Nah kemudian dibagi dengan m, kemudian dikurang dengan setengah, kemudian dikali dengan lambda. Nah kemudian sobat, ini sudah kita dapatkan ini ya formula untuk menentukan konstanta isinya. Nah sekarang kita tinggal masukin nilainya. Nah berarti n-nya sama dengan sin 30 itu adalah setengah ya, setengah. Nah kemudian m-nya itu berarti gelap yang pertama berarti 1 dikurang setengah berarti setengah. Nah kemudian dikali dengan lambdanya. Lambdanya ini masih dalam satuan Armstrong ya. Jadi kita ubah dulu ke meter. Nah gimana sobat? Ada yang masih ingat nggak konversi dari Armstrong ke meter? Nah di sini saya akan jelaskan lagi bahwa 1 Armstrong itu setara ya dengan 10 pangkat minus 10 meter. Nah berarti ini kita kalikan dengan 10 pangkat minus 10 berarti sama dengan yaitu 5 kali 10 pangkat minus 7 yaitu meter. Nah berarti ini kita kalikan dengan 5 kali 10 pangkat minus 7. Nah berarti di sini setengahnya kita coret, berarti di atas sisa 1, berarti 1 dibagi 5 itu sama dengan 0,2. Kemudian pangkat naik ke atas menjadi positif, berarti 10 pangkat positif itu 7. Atau ini kita sederhanakan lagi, berarti 2 kali 10 pangkat minus 6, satuannya adalah garis atau celah per meter. Nah itu sobat fisika untuk soal nomor 3. Nah di sini saya sudah siapkan tipe soal yang sama nomor 4 di praksi isi, hasilnya gelap yang pertama. Nah kemudian tentukan berapa nilai daripada konstanta isinya kalau panjang gelombangnya 2000 Armstrong. Oke baik sobat fisika, terima kasih sudah ikut dalam pembelajaran ini, mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya dengan Mr. Kenju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.